materi kali ini tentang laboratorium alat pelindungan diri dan label kimia. Kimia merupakan salah satu dari rumpun ilmu pengetahuan alam, yang mana materi kimia di sini terdapat banyak gejala-gejala materi struktur dengan kita sering melakukan percobaan penelitian yang nantinya kita bisa menyamakan atau membuktikan adanya suatu teori. Nah, untuk membuktikan suatu teori tersebut, kita perlu suatu wadah atau tempat agar kita bisa mudah untuk melakukan penelitian atau eksperimen tersebut. Nah, maka diperlukanlah yang disebut dengan laboratorium. Laboratorium merupakan tempat untuk eksperimen yang sangat membantu dan mempelajari ilmu kimia. Kemudian, apa itu fungsi dari laboratorium? Yang pertama, membantu memahami konsep-konsep kimia. Kemudian, yang kedua, membuktikan berbagai konsep kimia. Lalu yang ketiga, itu sebagai tempat untuk melakukan penelitian kimia. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, ketika kita akan masuk ke dalam laboratorium, kita harus bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan hal-hal apa yang ada di safety diri sendiri, itu dengan cara kita harus siap dengan alat pelindung diri. Salah satunya adalah jas laboratorium. Nah, ini digunakan untuk sebagai pakaian atau seragam laboratorium. Kemudian ada lagi sarung tangan, itu pasti sangat safety untuk melindungi tangan dari bahaya cairan atau mungkin padatan suatu zat seperti itu. Kemudian ada lagi masker, digunakan untuk melindungi mungkin bau menyengat dari suatu larutan. Lalu ada lagi kacamata, itu digunakan agar supaya melindungi mata tidak terkena percikan atau mungkin cipratan dari lautan yang tidak kita inginkan. Kemudian yang terakhir, ini kadang perlu kita harus perhatikan, yaitu alas kaki yang lebih nyaman, yang lebih benar-benar aman itu adalah sepatu. Seharusnya memang tertutup ya. Misalkan kalau memakai sandal, takutnya nanti ada larutan jatuh ke kaki, maka perlu sepatu yang tertutup agar terhindar dari bahaya jatuhnya suatu larutan. Nah, kemudian kita harus mempersiapkan selain alat pelindungan diri, apa yang dipersiapkan yaitu membawa buku catatan dan alat tulis, juga kalkulator. Dan juga pelajari materi praktikum, pahami cara kerjanya, alat dan bahan yang diperlukan, serta hal-hal yang seperti bahaya-bahaya akan mungkin terjadi. Nah, untuk keselamatan di laboratorium yang harus kalian perhatikan. Pertama, upaya untuk mencegah, mengurangi, bahkan meniadakan risiko kecelakaan kerja.
Yang kedua, cara mengatasi tumpahan zat kimia dengan cara bagaimana? Misalkan kita harus menyediakan kain lap dan membersihkan tumpahan tersebut, lalu membersihkan dengan lap yang sudah dibasahi. Kemudian, cara menangani alat pecah. Bagaimana caranya? Buang pecahan gelas kimia pada tempat sampah dan bersihkan serpihan-serpihan kaca yang tercecer. Lalu bagaimana jika ada kebakaran? Cara mengenanginya sebagai berikut. Jauhkan alat-alat dan bahan-bahan kimia yang mungkin mudah terbakar. Lalu ambil alat pemadam kebakaran dan pemadam api. Oke. Bagaimana jika zat kimia masuk dalam tubuh? Kita harus benar-benar waspada. Ada 3 cara proses masuknya zat kimia dalam tubuh. Dengan cara apa? Yang pertama, ada namanya inhalasi atau menghirup. Jadi misalkan larutan kimia itu nanti sifat-sifatnya berbeda-beda. Ada yang memiliki bau yang menyengat, ada yang biasa. Maka perlu kita menggunakan masker. Kemudian yang kedua, pencernaan atau menelan. Kita tidak sengaja ketika bicara ternyata masuk ke dalam tubuh, tertelan. Jadi makanya kita perlu masker juga untuk meminimalisir resiko ada larutan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, melalui kulit kontak atau invasif. Jadi misalkan makanya kita perlu suatu sarung tangan untuk melindungi kulit kita terkena paparan larutan tersebut. Mungkin kulit bisa mengalami gatal-gatal, perih, bisa jadi terbakar, luka. Jadi makanya perlu alat pelindungan diri itu sangat diperlukan di dalam praktikum. Nah, ketika kita masuk ke dalam laboratorium, kita akan sering sekali bertemu dengan bahan-bahan kimia. Di dalam bahan kimia itu terdapat botol bahan kimia. Di sana nanti ada petunjuk mengenai sifat dari larutan tersebut dengan digambarkan melalui label kimia. Jadi nanti di dalam botol kimia larutan-larutan tersebut ada yang bergambar tanda bahaya yang berbeda-beda. Misalkan ada gambar di sini, ada gambar X, tanda X, lalu ada tanda tengkorak. Nah, ini ada makna atau tanda yang ditunjukkan oleh sifat suatu larutan tersebut. Nah, harus berhati-hati dalam menggunakan bahan-bahan kimia. Kita harus wajib mengenal sifat bahan tersebut untuk menghindari bahaya-bahaya yang kita bisa melihat dari tampilan luar botol yang tertera. Label kimia yang pertama yaitu oxiding atau mudah teroksidasi dengan gambar seperti berikut. Nah, bahan kimia ini mengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan tereduksi. Nah, contoh-contoh larutan yang masuk ke dalam oksiding yaitu ada kalium permanganat atau KMNO4, kemudian ada hidrogen peroksida atau H2O2, dan kalium dikromat atau K2CrO7. Lalu label kimia yang kedua
itu disebut dengan eksplosif, mudah meledak, dengan gambar seperti berikut. Nah, ini bahan mudah meledak, berbenturan, kemudian mudah panas, ada pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain menimbulkan percikan api. Larutan-larutan yang masuk ke dalam label kimia eksplosif yaitu ada trinitrotoluena atau disebut dengan TNT, kemudian amonium nitrat, NH4NO3, lalu nitroselulosa, dan kalium klorat atau KClO3. Kemudian label kimia yang ketiga yaitu flammable atau mudah terbakar dengan simbol seperti ini. Nah, bahan yang mudah terbakar seperti api bunsen, permukaan logam panas, dan loncatan api. Ada lagi zat yang terbakar langsung seperti aluminium alkil, fosfor, dan juga gas yang amat mudah terbakar. Contohnya ada butana dan propana. Ada lagi cairan yang mudah terbakar yaitu aseton dan bensin. Kemudian yang kelima ini adalah sifatnya dangerous for environmental atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Seperti ini simbolnya. Bahan kimia yang melepaskannya ke lingkungan baik ke tanah, udara, peruraian, dan mikroorganisme. Contohnya adalah tetraklorometan, ada lagi tribotil timah klorida, dan petroleum bensin. Ada lagi label kimia yang bersifat korosif dengan gambar label seperti berikut. Bahan kimia yang bersifat merusak jaringan hidup, iritasi kulit, dan gatal juga menyebabkan kulit melepuh. Contohnya seperti asam sulfat atau H2SO4, kemudian asam nitrat HNO3, dan asam klorida atau HCl. Kemudian ada lagi label kimia yang tentang iritan atau iritasi. Gambarnya seperti ini, bersimbol huruf X. Nah, bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, luka bakar, berlendir, mengganggu sistem pernafasan apabila kontak dengan kulit, dihirup, dan juga ditelan. Seperti contohnya di sini ada soda api atau NaOH, fenol, C6H5OH, kemudian klorin atau Cl2. Kemudian ada label kimia yang bersifat toksik atau artinya beracun dengan label seperti ini, gambar tengkorak, yaitu bahan kimia yang dapat masuk melalui mulut, kulit, dan saluran pernafasan, bersifat racun menyebabkan kematian atau sakit yang serius. Contohnya ada karbon tetraklorida atau CCl4, kemudian hidrogen sulfida atau H2S, dan juga bensin atau C5H6. Nah, jadi kalau kita simpulkan ada 10 label kimia. Yang pertama adalah di sini kita urutkan ada eksplosif, artinya mudah meledak, kemudian oxiding, mengalami oksidasi, ada
flammable, mudah terbakar hebat, kemudian korosif, ada danger for the environment, kemudian ada harmful, like flammable, kemudian toxic beracun, irritants, dan yang ini ada sangat beracun.